Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Bapak. Pembelajaran di kali ini adalah tentang aljabar dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah menyederhanakan bentuk aljabar linier, yakni dengan cara penjumlahan dan pengurangan, begitu juga dengan cara perkalian dan pembagian. Harapannya setelah kalian bisa menyederhanakan bentuk aljabar dengan penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian, kalian dapat menyederhanakan bentuk aljabar linier. Oke, anak-anak sekalian yang hebat-hebat, yang rajin-rajin belajar matematikanya, Bapak harapkan kalian selalu belajar dengan baik. Oke, kita ke materi ya. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar dalam bentuk penjumlahan? Ya, kita dengan cara penjumlahan. Saya gini, ketika pita kakak, kalian tahu pita ya? Nah, ketika pita kakak sepanjang A cm, saya potong. Maka pitanya berkurang 7 cm. Ketika saya memotong pita adik sebanyak 2 potong, masing-masing panjangnya A cm, maka pitanya tinggal 5 cm. Oke, dari ilustrasi ini Bapak gambarkan. Ini adalah pita kakak. Pita kakak itu adalah ini A cm, tapi dipotong karena dikurangi 7 cm. Oke, sedangkan pita adi, gambarkan ini. Pita adi itu adalah nih, berarti dipotong 2 ya. A cm yang pertama dengan A cm yang kedua. Tapi di sini masih ada 5 cm. Dipotong 2 ya. Oke. Sekarang kalau ditanyakan, berapa panjang pita kakak digabungkan dengan pita adik yang mula-mula? Jadi kalau ini pita kakak nih, dengan pita adik, jika digabungkan itu seperti apa kalimat matematikanya? Oke, tolong perhatikan. Jadi pita kakak berarti ditambah dengan pita adik. Iya, nah, kan ini pita kakak nih. Pita kakak akan ditambahkan dengan pita adik. Maka sama dengan gimana? Pita kakaknya adalah A dikurang 7, kan tadi ini. A dikurang 7. Ya. Ditambahkan dengan pita adik, ini A, ada 2 A-nya, berarti 2A ditambah 5. Karena masih ada 5. Jelas ya? Jadi pita kakaknya ini adalah A dikurang 7 dan pita adiknya itu 2A ditambah 5. Ini A-nya ini 1, ini 2. 2 kali A berarti 2A ditambah dengan 5 yang ini. Jelas ya? Oke. Sekarang berapa panjang pita itu? Nah, kita hitungkan. Tadi dikatakan bahwa atau kemarin kita sudah belajar, jika ada suku sejenis berarti kita bisa digabungkan atau disederhanakan. Mana yang sejenis? Ini A dan 2A. Kita tuliskan berarti A dikurang 7 tambah 2A ditambah 5. Tanda kurungnya kita hilangkan dulu. Oke, dilanjutkan. Berarti mana yang sejenis tadi? Berarti A ditambah 2A dikurang 7 tambah 5. Ini sejenis. Ya. A ditambah 2A sejenis. Kita hubungkan. A tambah 2A berarti 3A dikurangi yang ini. Negatif 7 ditambah 5 itu berapa? Negatif 2. Jadi panjang pita sekarang telah digabung atau dijumlahkan dengan pita kakak dengan pita adik, maka panjangnya adalah 3A dikurang 2. Inilah bentuk aljabar dari hasil penjumlahan.
Jelas ya? Oke? Oke. Hebat. Anak hebat pasti selalu memahami dan memperhatikan apa yang dijelaskan. Nah, sekarang bagaimanakah? Bisakah dalam penjumlahannya itu kita bersusun ke bawah? Bisa loh kita buatkan. A dikurang 7 yang tadi ya. Kemudian 2A ditambah 5. Dijumlahkan. Jumlah. Kita jumlahkan. Boleh dari depan dulu jumlahkan ini boleh. A ditambah 2A berarti 3A. Kemudian negatif 7 ditambah 5. Jangan 7 ditambah 5. Ini ada negatifnya nih. Ya. Jadi negatif 7 ditambah 5. Hasilnya negatif 2. Sehingga penjumlahannya bisa digunakan dengan cara bersusun ke bawah. Boleh. Nggak masalah. Jadi A ditambah 2A adalah 3A. Negatif 7 ditambah 5 sama negatif 2. Jadi hasilnya 3A dikurang 2. Ternyata sama. Dengan yang ini ya. Ini sama hasilnya. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut. Bagaimana cara sekarang dengan cara pengurangan? Nih, kalau tadi penjumlahan, sekarang kita dengan cara pengurangan. Seperti apa cara pengurangan? Contoh perhatikan. 2A ditambah 5 dikurangi A dikurang 7. Ulangi lagi. 2A ditambah 5 dikurangi A kurang 7. Oke. Sama dengan berapa nih? Kalau 2. Nah, tadi kita udah katakan bahwa harus yang bisa disederhanakan atau yang bisa digabungkan itu adalah yang sejenis. Oke, kita buatkan dulu. Kita 2A ditambah 5 ditambah, nah, negatif A tambah 7. Mengapa ditambah ini? Nah, maksud ditambah ini, tanda kurangnya kita rubah menjadi tanda jumlah. Boleh nggak? Boleh. Dengan cara apa? Dikalikan dulu. Ini. Ya. Berarti kalikan dengan negatif. Negatif kali negatif positif. Ini positif kalikan negatif berarti jadi negatif A. Negatif ini kalikan negatif 7. Berarti positif 7. Ulang lagi. Mengapa dari positif nih? Positif ini dari hasil perkalian. Kita rubahkan dalam bentuk positif dari hasil kali. Yakni negatif ini dikalikan dengan negatif. Sama dengan positif. Negatif kali positif A berarti negatif A. Negatif 7 dikalikan dengan negatif berarti positif 7. Jadi hasilnya sekarang 2A ditambah 5 ditambah negatif A tambah 7. Oke, kita lanjut. Sama dengan kita tanda kurungnya kita hilangkan. 2A tambah 5 dikurang A tambah 7. Kalau tambah dikurang lagi 5. Dikurang lagi A. Kan ini. Positif kali negatif A. Jadi negatif ya. Negatif A. Positif kali positif itu jadi positif. Sehingga kalimatnya sekarang 2A ditambah 5 dikurang A ditambah 7. Nah, sekarang yang sejenis dulu. Ayo kita kelompokkan yang sejenis. Berarti 2A dikurang A ditambah 5 tambah 7. Ini 2A dikurang A. Yang ini kan sejenis kan? 5 ditambah 7. Oke. Kita sederhanakan atau gabungkan. 2A dikurang A sama dengan A. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Lagi. 2A dikurang A sama dengan A. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Sehingga hasil dari pengurangannya adalah ini. A ditambah 12. Oke, pada pintar ya. Oke, anak yang hebat. Nah, sekarang kita bagaimana kalau dengan cara bersusun ke bawah? Boleh tidak? Boleh seperti penjumlahan ya. Boleh. Pengulangan pun boleh bersusun ke bawah. Kita yang tadi soalnya 2A ditambah 5. Kita kurangi dengan A dikurang 7. Lihat di sini. Nih, kurangi. Nah, sekarang ini harus nih. Untuk cara pengulangannya yang sejenis harus sejajar dengan yang sejenis. Ini 5 juga dengan
dengan negatif 7 juga harus ini, ya, lurus ya. Nah, nih, 2A dengan A. Maksudnya supaya kita bisa memudahkan dalam menghitung pengurangannya, ya. Nih, kita buatkan. Jadi 2A ditambah 5 itu dikurangi dengan A dikurang 7 itu hasilnya berapa? A ditambah 12. Dari mana? Ini. 2A dikurang A sama dengan A. Ini. Kemudian dengan 5. Ini 5 dikurang negatif 7. Kalau Bapak tulis lagi, 5 dikurang negatif 7. Ya kan? Ini negatif 7 berapa? 12. Berarti hasilnya positif kan? Nah, makanya 12 ini. Jadi hasilnya sama ya. Dengan yang ini kan? Ini kan sama. Ke sini kan sama. Nah, ini jika bersusun ke bawah juga. Hasilnya harus sama dengan yang ke samping. Jelas ya? Oke. Kita lanjut. Bagaimana sekarang kalau dengan cara perkalian? Kalau tadi dengan cara penjumlahan dan pengurangan, bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar linear itu dalam bentuk perkalian? Contohnya gini. Nah, lihat sini. 2 kali, dalam kurung ini ada kena kurung nih. Artinya 2 kali X ditambah 4. Oke. Ini artinya 2 kali X tambah 4. Nah, oke. Berapakah itu? Kita lihat. Nah, kita harus kalikan. Jadi 2 kali X ini hasilnya. Kita tuliskan 2 kali X ditambah 2 kali 4. Ini 2 kali 4. Jadi asalnya dari sini. Dari 2 sini kalikan dengan positif 4. Berarti 2 kali 4. Kita lanjut. Sama dengan berapa? 2 kali X hasilnya pasti 2X. Ini 2X. Ini hasilnya 2X. Kemudian 2 kali 4 hasilnya 8. Jadi hasil perkalian dari 2 kali X tambah 4 itu yang ini, maka hasilnya 2X ditambah 8 yang ini. Gampang kan? Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini misalnya kalau begini bagaimana nih? Cara mengerjakannya seperti ini. Sebenarnya ini juga gampang. Kalau X dikurang 5 per 2 dikali 6 sama dengan X kurang 5 per 2. Kalikan juga 6. Sama ya? Coba ini kan. Ya. Nih, berarti ini adalah, nah ini 6 bagi 2 adalah 3. Sama ya? Ini juga 6 bagi 2 adalah 3. Berarti di sini 1 ya. Berarti hasilnya gini. Nah, ini. Berarti X kurang 5 dikalikan dengan 3. Kan ini udah jadi 1. Sama dengan. Nah, itu ya. Ini juga sama. Nih. Jadi sama dengan X dikurang 5 yang ini dikalikan dengan hasil 3 ini adalah 6 dibagi 2 adalah kali 3. Jadi X kali 3 adalah ini. X kalikan dengan 3 adalah 3X. Negatif 5 kali 3 sama dengan negatif 15. Jadi ini hasilnya. Jadi X-nya itu ya. X-nya itu adalah ini. 3X dikurang 15. Ya. Jelas ya? Kalau kita lanjutkan misalnya. Bagaimana ini sama? 3X dikurang 15. Kita lanjutkan. Kan ini juga sama. Ini 3. Ya. Oke. Jadi sama. Kita ini kan samakan. Ya, ini. Nih. Jadi kita bentuk sederhananya dari hasil perkalian ini adalah 3X kurang 15 sama dengan
3x dikurang 15. Ini adalah bentuk aljabar dari hasil perkalian. Jelas ya? Oke, lanjutkan. Selain perkalian, kebalikan dari perkalian kita udah mempelajari, ada juga pembagian. Iya dong, harus ada juga pembagian, masa nggak ada? Kok bisa hanya mengali saja, kok membagi nggak bisa? Anak-anak yang hebat, ya. Nah, bagaimana misalnya contoh gini. 4x ditambah 8 dibagi dengan 2. Ini ada soal 4x ditambah 8 dibagi dengan 2. Cara pembagian ini, untuk menyelesaikan cara pembagian ini, ada beberapa cara. Yang pertama adalah diubah dulu pembagian itu dalam bentuk perkalian. Yang ini. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Ini kan pembagian. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Oke, kita tulis dulu. Soalnya 4x ditambah 8 dibagi 2. Ini soalnya. Kita akan rubah tanda bagi ini tanda bagi ini ke dalam bentuk tanda kali. Kalian masih ingat kan? Iya. Nah, lihat dikalikan. Dikalikan ini 2. Bagaimana kalian 2? Kebalikan dari ini. 2 itu asalnya adalah 2 per 1. Nih, 2 ini adalah asalnya 2 per 1. Jadi kalau kita balikan, berarti menjadi 1 per 2. Pinter. 1 per 2. Ya. Jadi udah rubah ya. Tanda baginya menjadi tanda kali. Oke, sama dengan berapakah itu? Nah, 4 dibagi 2 adalah 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Kalikan ini 2 kali 1 adalah 2 kali X. 2X ini hasilnya. Dia 8 dibagi 2 adalah 4. 4 dikalikan dengan 1 ya ini adalah 4. Kalikan. Ya 4 kan? Ya, udah 4 kali 1, 4. Sehingga hasil pembagian ini kita rubah dulu ke dalam bentuk perkalian. Hasilnya 2x ditambah 8. Jelas ya? Oke. Pak, udah saya mah nggak akan dirubah dalam perkalian. Dalam bentuk apa? Udah akan dirubah ke bentuk pecahan saja. Boleh. Ini dalam bentuk perkalian boleh. Kamu akan rubah dalam bentuk pecahan boleh. Seperti apa? Kita lihat. Nih. 4x ditambah 8 dibagi 2. Kita rubah bentuk yang ini, pembagian ini ke dalam bentuk pecahan. Kita rubah. Seperti apa? Ini. 4x yang ini ditambah 8. Kita tulis ini 4x tambah 8 dibagi. Nah, berarti per. Kan pecahan bentuknya ya. Kalau bentuk pecahan berarti kan per. Per berapa? Per ini. Per 2. Oke. Kita hitung sekarang. Sama dengan tadi. 4 dibagi 2 adalah berapa? 2. 2 ya. 8 dibagi 2 adalah 4. Kalau yang ini adalah 2 dari 4 ini udah ini jadi 2x. Sekarang yang 8 bagi 2 adalah 4. Jadi jawabannya 2x ditambah 4. Ini. Tambah 4. Apakah hasilnya sama dengan yang ini? Coba lihat. Sama kan? Hasilnya adalah sama. Jadi kalian boleh dalam bentuk pembagian di aljabar itu, kalian rubah dulu ke dalam bentuk perkalian atau kalian ke bentuk pecahan. Ya. Do you understand? Oke, anak-anak sekalian. Anak yang hebat. Oke. Itu ya. Nah, dipahami oleh kalian. Nah, sekarang ayo kita sederhana nih. Kita berlatih. Yuk kita berlatih. Berlatih bagaimana untuk menyederhanakan bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan. Yang ini nomor 1. Keduanya bentuk penjumlahan.
kemudian juga bentuk pengurangan, ada perkalian dan juga pembagian. Ayo kita berlatih. Jangan lupa untuk selalu belajar. Hasil latihan kamu tunjukkan kepada gurumu bagaimana hasilnya. Apakah sudah betul atau perlu perbaikan. Oke, anak-anak sekalian, selamat belajar. Selalu semangat untuk belajar demi meraih cita-cita kalian di masa yang akan datang, di masa yang lebih gemilang untuk anak-anakku sekalian yang hebat-hebat. Bye-bye.